warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kelas 2 ini. Semangat-semangat semua ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes. Yes. Alhamdulillah. Jadi harus semangat, tidak boleh lemes ya. Pagi-pagi harus semangat belajar. Yang belum disiapkan buku PADB-nya silakan disiapkan dulu ya anak ya. Oke. Sekarang yang sudah disiapkan buku PADB-nya dibuka halaman 53. Halaman 53. Ya, halaman 53 ya, dibuka dulu. Hari ini kita akan mempelajari tentang perilaku kasih sayang atau saling menyayangi terhadap sesama. Sesama itu siapa Ustadz? Ya sesama teman, sesama saudara dan lain-lain. Jadi semua yang kita sayangi makhluk Allah. Baik, halaman 53 di buku PADB ini ada suatu cerita ya. Ustadz akan membacakan cerita tersebut. Kalian mendengarkan terlebih dahulu. Oke, siap? Halaman 53. Haifa dan Hunafa adalah kakak beradik yang saling menyayangi. Haifa lebih besar dari Hunafa. Oleh karena itu Haifa lebih sering membantu Hunafa jika dia sedang membutuhkan pertolongan. Mereka senang pergi mengaji ke musola bersama-sama. Mereka juga mengerjakan PR di rumah bersama-sama. Ayah dan ibu mereka sering mengajarkan mereka tentang kasih sayang terhadap sesama saudara. Selain sesama saudara, Haifa dan Hunafa juga diajarkan ayah dan ibunya untuk selalu menyayangi teman. Jika ada teman yang sakit, mereka berdua akan pergi menengoknya. Itu adalah ungkapan dari rasa mereka terhadap teman. Sudahkah kamu seperti Haifa dan Hunafa yang saling menyayangi sesama? Ustadz harapkan sudah bisa mempraktekkan apa yang ada di cerita tersebut. Baik. Di sini juga kenapa kita harus membiasakan kasih sayang? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mencontohkan ya dalam Asmaul Husna. Sifat nama lain dari Allah yaitu di dalam Asmaul Husna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu kan Maha memberikan kasih sayang terhadap sesama ya. Jadi ketika kalian di rumah pasti kan punya saudara, mungkin ada punya kakak, ada yang punya adik. Itu harus saling menyayangi, harus mengasihi, tidak boleh bermusuhan. Dan biasanya kakak itu kan banyak diminta tolong oleh adiknya ya. Jadi harus mau, adiknya butuh bantuan, kakaknya juga harus menolong, harus disayangi. Begitu juga ketika kakaknya butuh bantuan, adiknya juga harus mau menolong. Jadi kakaknya melindungi adiknya dan adiknya itu juga menghormati kakaknya sehingga saling terjalin sifat kasih sayang dalam keluarga. Sama dengan kalian ketika bermain dengan teman itu tidak boleh pilih-pilih, harus semuanya itu disamakan. Semua di sekolah itu teman saya, jadi tidak ada yang dipilih-pilih. Oh ini temanku, ini boloku, terus yang lain itu bukan bolo, nggak mau bermain. Jangan seperti itu anak-anak ya. Jadi harus semua kita sayangi teman-temannya. Kalau di rumah pasti juga punya teman bermain kan. Mungkin teman ngaji di TPQ, mengaji sore hari itu atau TPQ sesudah maghrib, atau teman khusus teman bermain. Itu harus saling menyayangi, tidak boleh pilih kasih ya. Jadi yang poin di sini yang Ustadz ajarkan adalah bagaimana kita meniru contoh sifat Rasulullah SAW. Nabi Muhammad itu beliau adalah nabi yang sangat menyayangi semua orang. Bukan hanya orang Islam yang disayangi, bukan hanya saudaranya, tetapi bahkan orang kafir pun, orang Yahudi ketika zaman Nabi dulu, beliau dimusuhi orang Yahudi, dimusuhi orang Nasrani, dimusuhi orang Majusi, dimusuhi orang Quraisy, suku Quraisy. Beliau tetap tidak dendam hatinya. Bahkan ada nenek-nenek tua yang kemarin ketika kalian dengarkan dongeng hari Maulid Nabi ya, ada nenek-nenek tua seorang Yahudi. Beliau itu setiap ketemu Nabi pasti membenci dan meludahi Nabi Muhammad. Tetapi ketika beliau sakit, Nabi malah menjenguknya dan memberikan doa, mendoakan. Subhanallah. Seperti itulah sifat Nabi yang perlu kita contoh. Jadi tidak boleh menjadi seorang pendendam,
dan harus memiliki kasih sayang terhadap sesama, bahkan dengan semua teman yang berbeda agama. Harus, karena kita sama-sama manusia kan, sama-sama makhluk Allah, tidak boleh saling menyakiti ya. Terus gimana Ustaz kalau sama tumbuhan sama hewan? Ya sama anak-anak. Hewan pun ketika kalian sakit itu juga kasihan. Itu kan makhluk Allah. Begitupun tumbuhan. Misalkan ada kucing nggak ngapa-ngapain terus dilempar batu. Ada ayam lewat di depan kalian dilempar juga. Nggak boleh. Biarkan mereka juga makhluk hidup di sekitar kita. Jadi harus kita sayangi. Paham ya anak-anak? Kalau sudah, silakan dibuka halaman 54. Oke, sudah halaman 54. Halaman 54 yang atas bagian A. Oke, kalau sudah, A menunjukkan contoh perilaku kasih sayang kepada sesama. Nah, setelah ini kita akan bahas bagaimana sih, apa sih contoh-contoh sifat kasih sayang terhadap sesama manusia. Di antara bentuk kasih sayang yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. 1. Kasih sayang kepada orang tua. Ini juga wajib. Anak wajib kasih sayang terhadap orang tua, wajib berbakti, wajib menghormati orang tua. A. Mendoakan orang tua. Nah, kalian juga ketika dalam sholat 5 waktu, selipkanlah doa kalian terhadap doa kepada orang tua. Jangan sampai tidak mendoakan orang tua, nak. Karena orang tua adalah terutama ibu yang melahirkan kalian. Jadi jangan sampai kalian lupa mendoakan orang tua atau bahkan malas mendoakan. Itu tidak boleh. Karena kewajiban anak adalah mendoakan orang tua. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Ketika sholat, ya Allah, panjangkanlah umur kedua orang tuaku, berikanlah orang tuaku kesehatan, rizki yang halal, rizki yang barokah, melimpah ruah sehingga bisa menyekolahkan aku sampai selesai. Dan berikanlah aku kesempatan ketika besok aku sudah besar bisa membalas kebaikan orang tuaku. Seperti itu nak ya, jangan lupa berdoa. B. Menuruti perintah orang tua. Orang tua ketika meminta bantuan kepada kita, kalian semua harus kita turuti. Disuruh, Mas, Mbak, tolong berikan gula di warung sebelah. Ya Bu, saya berikan. Jangan membantah. Aku lagi yang suruh beli, capek tahu. Nah, nggak boleh seperti itu. Harus mau ketika orang tua meminta tolong kepada kita. Itu adalah salah satu contoh berbakti kepada orang tua. Itu nak ya. C. Mencium tangan orang tua ketika berangkat dan pulang sekolah. Jadi berdoa. Doa dulu ketika pamit ya, ayah, bunda, atau abi, umi, aku pamit ya, mau sekolah, doakan aku agar mudah diberikan pemahaman ketika sekolah. D. Membantu meringankan pekerjaan orang tua. Ketika orang tua di rumah mungkin kelihatan sibuk ya, kita kan sebagai anak harus peka. Peka itu apa? Tahu, oh ayahku butuh bantuan, oh ibuku butuh bantuan, ya udah langsung dibantu saja, tidak usah diem aja pura-pura nggak tahu. Wah ini kayaknya ibu lagi ini ya nyuci ya, banyak cucian, ya udahlah aku tak main game lah. Itu kan pura-pura nggak tahu atau cuek terhadap keadaan di rumah. Tidak boleh seperti itu nak ya. Membantu sebisa kita, sebisa kalian, semampu kalian ya. Sekarang yang nomor 2, kasih sayang kepada guru atau ustadz ustadzah. Ini juga ustadz ustadzah memiliki rasa kasih sayang terhadap murid-murid, dan murid-murid juga harus memiliki rasa kasih sayang kepada ustadz ustadzah. Jadi saling melengkapi, ada hubungan timbal balik. A. Menuruti perintahnya. Ayo Mas, misalnya Mas Naji, Mas Fadil, Mbak Zahra, kerjakan tugas halaman sekian. Siap Ustadz, habis ini dikerjakan. Nah seperti itu. Jangan misalkan disuruh ada tugas, ini tugasnya halaman 50, tugas lagi nggak selesai. Nah itu namanya bukan contoh anak yang rajin. B. Sekarang mengucapkan salam ketika bertemu. Assalamualaikum Ustadz, Assalamualaikum Ustadzah. Nah jadi harus menyapa dengan salam. Dan Ustadz Ustadzah sebaliknya ketika bertemu anak-anak juga mengucapkan salam. Jangan lupa menjawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena wajib hukumnya yang menjawab salam.
C. Memperhatikan pelajaran yang disampaikan guru. Nah, ini penting. Kalau guru menjelaskan itu diperhatikan. Loh Ustaz, aku pelajaran ini susah pahamnya. Perhatikan dulu. Nanti kalian paham nggak paham itu kan memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran. Ya, jangan gurunya menjelaskan, kalian malah ngobrol sama temannya, bermain, itu kan tidak sopan. D. Mencium tangannya dengan membungkukkan sedikit badan. Jadi salam, assalamualaikum Ustaz, assalamualaikum Ustazah. Nah, jadi jangan seperti biasa, agak dibuka. Itu merupakan apa? Adab atau etika murid terhadap guru. Sekarang yang nomor 3, kasih sayang kepada teman, ya. A. Mengucapkan salam ketika bertamu. B. Menjenguk teman ketika sakit. C. Menolong teman yang sedang kesulitan, ya. Jadi teman itu kan istilahnya, dalam kita kalau nggak ada teman kan sepi pasti rasanya, ya kan, sepi sendirian terus. Kalau ada teman kan suka ya, kalian seneng kan, mau bermain bola sendirian, mau main game sendirian, nggak ada teman kan sedih. Kalau ada teman kan senang. Berarti kan harus saling mengasihi, harus saling menyayangi sama teman, jangan dimusuhi. Kalau kalian jahat terhadap orang lain pasti dijauhi teman. Nggak percaya Ustadz, silakan coba saja kalau nggak percaya. Anak yang baik, anak yang sama temennya baik, sama temennya saling menyayangi, pasti akan banyak temannya, didekati. Baik, sekarang yang 4, kasih sayang kepada tetangga. Tetangga itu siapa sih Ustadz? Tetangga itu ya di sekitar rumah kita, depan rumah kita ada rumah itu tetangga kita, berarti di belakang rumah kita tetangga, di samping rumah kita tetangga. Pokoknya yang rumah-rumah yang di sekitar rumah kita berarti itu dinamakan tetangga. A. Menengoknya apabila sakit. Nah, ada tetangganya sakit, kita jenguk lah. Kita doakan minimal. Kalau ada rezeki lebih, kita bantu. Baik itu bisa berupa barang atau uang untuk membantu meringankan beban tetangga kita yang sedang sakit. B. Saling menyapa apabila bertemu di jalan. Assalamualaikum, mau kemana? Nah gitu. Atau selamat siang, mau kemana? Boleh. Yang penting menyapa, jangan cuek-cuekan. Ada orang lewat kayak nggak ada orang, jalan terus lurus. Bahaya itu nanti. Bahaya kalau nggak nyapa orang. Karena ingat anak-anak, manusia adalah makhluk sosial. Jadi saling membutuhkan antara kita dan orang lain. Tidak mungkin kita bisa hidup sendiri. Kalau makan butuh siapa? Ya butuh petani, butuh orang jual beras, butuh peternak ayam, butuh dan penjual lauk pauk dan lain-lain, minyak. Itu. Jadi kita kan harus saling membutuhkan. Tidak boleh merasa kita itu mampu, merasa kita itu bisa hidup sendiri, tidak boleh seperti itu ya. Terus C, datang melayat ketika ada tetangga yang meninggal. Biasanya kalau di rumah pasti kalian pernah dengar seperti ini. Berita duka, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, ada yang meninggal, siapa itu? Ya melayat, minimal menyolatkan jenazahnya, mendoakan. Kalau memang tidak ikut menguburkan ke makam, jadi harus melayat dan mengucapkan apa anak-anak ke keluarganya, bapak ibu atau anaknya, saya ini ya berduka cita atas meninggalnya ini, semoga almarhum atau almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan tempat yang terbaik, dengan husnul khotimah. Seperti itu anak-anak. Jadi tidak boleh cuek. Kalau ada tetangga ya dibantu, ketika ada meninggal kan repot ya. Ada yang membantu mungkin menyiapkan itu makamnya, ada yang menyiapkan tempatnya, kursi dan lain-lain ya. Baik. Terus D, memenuhi undangan apabila mengadakan acara. Kalau dalam bahasanya Ustadz itu ada bubuhan ya, pernikahan. Nah itu kita datangi, ada undangan pernikahan atau khitanan, sunatan. Nah, mungkin kelas 2 ini yang ada yang mau sunatan, mungkin kelas 2. Nah, diundang temennya ya. Wah, ada yang mau khitan, mau sunat, diundang. Kan seneng ya datangilah. E, tidak melakukan kegiatan yang dapat mengganggu kenyamanan tetangga, misalkan membunyikan radio atau motor dengan suara keras. Waktu maghrib kok manasi motor kenceng-kenceng, weng, itu kan mengganggu
kenyamanan bersama itu tidak boleh. Atau ketika ada acara di tetangga kita menyetel musik keras-keras, itu kan juga mengganggu. Jadi harus saling toleransi. Oh, kira-kira ini mengganggu tidak ya? Kalau mengganggu ya jangan diteruskan ya. Tidak boleh membuat keramaian di rumah. Terakhir ya, sekarang nomor 5. Kasih sayang kepada hewan dan tumbuhan. Halaman 55 nak ya. Halaman 55 sudah. Baik, kasih sayang kepada hewan dan tumbuhan. A. Memberi makan dan minum kepada hewan peliharaan. Siapa yang punya hewan peliharaan? Pasti banyak ya. Ustadz Zaki juga punya kucing 6 jumlahnya di rumah. Karena suka kucing Ustadz. Pasti di antara kalian kelas 2 beberapa juga punya hewan peliharaan. Itu kalian harus tanggung jawab. Loh bagaimana Ustadz? Kalau kita mau melihara ya harus berani memberikan makan. Jangan dipelihara di kandang terus gak dikasih makan dan minum, kan jahat berarti. Kita menyiksa hewan tersebut, berdosa. Ya. Kalau punya kucing, mungkin burung, terus kelinci atau dan lain-lainnya, ayam, kita harus tanggung jawab berikan makanan, ya nak. Baik. B. Menyirami dan merawat bunga. Ini pasti juga banyak yang punya tanaman bunga atau bunga di rumah. Itu juga disirami. Siram setiap hari. Diberikan apa mungkin pupuk ya supaya subur. C. Tidak menyakiti hewan. Nah, hewan lewat di depan kita, ya biarkan aja, nggak ngapa-ngapain kok. Kita di step pakai karet ya nggak boleh. Atau kita siram air, jangan, kasihan anak-anak. Jadi kita harus saling menyayangi sesama makhluk hidup, baik itu manusia. Ya terutama sesama muslim. Terus hewan dan tumbuhan harus kita jaga semuanya. Paham anak-anak ya? Jadi hari ini yang Ustadz bahas itu mohon nanti dipraktekkan di rumah. Baik menghormati kepada orang tua, menyayangi teman, tetangga, dan lain-lain. Oke, baik. Ustadz Zaki, Ustadz sampai di sini ya pelajarannya. Ustadz kira cukup. Untuk minggu depan kita masih membahas bab ini, tapi kaitannya dengan ayat Al-Quran. Baik, kalau hari ini kan kita membahas contoh perilakunya. Minggu depan kita membahas kaitan ayat Al-Quran dengan sikap saling menyayangi. Terima kasih anak-anak ya. Ustadz akhiri sampai di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.